video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun sering luput dari perhatian. Ancaman-ancaman baru terhadap keamanan laut Indonesia. Laut bukan sekadar hamparan air luas. Bagi Indonesia, lautan adalah urat nadi kehidupan. Dari perairan Natuna yang kaya gas, hingga jalur perdagangan Selat Malaka yang sibuk, Laut Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Tapi seiring besarnya potensi itu, ancaman pun ikut membayangi. Di tengah tensi geopolitik yang memanas, kita menyaksikan bagaimana konflik dan pelanggaran kedaulatan terjadi tidak hanya di darat, tetapi juga di lautan. Dan Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tak bisa berpaling dari kenyataan bahwa perairannya makin rawan gangguan. Salah satu ancaman paling nyata adalah illegal fishing. Banyak kapal asing, terutama dari negara-negara sekitar, diam-diam masuk dan mencuri hasil laut kita. Tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, tapi juga menguras sumber daya laut yang seharusnya kita jaga untuk masa depan. Kapal-kapal ini seringkali menggunakan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem, dan bahkan tidak ragu untuk kabur atau melawan saat dikejar aparat. Kemudian, ada perompakan dan pencurian di laut. Meskipun jumlah kasusnya tidak sebanyak 1 dekade lalu, namun tren baru memperlihatkan bahwa aktivitas kriminal di laut kembali meningkat, terutama di kawasan perairan Sulawesi, Maluku, dan wilayah timur. Perompak kini beroperasi dengan taktik baru. Lebih cepat, lebih terorganisir, dan lebih sulit ditangkap. Tak berhenti di sana, Indonesia juga menghadapi ancaman yang lebih kompleks, militerisasi kawasan Laut Cina Selatan. Meski Indonesia bukan negara pengklaim di konflik LC, tapi sebagian zona ekonomi eksklusif kita di Natuna Utara kerap bersinggungan dengan aktivitas kapal-kapal Cina. Kehadiran Coast Guard asing, kapal penelitian bawah laut, hingga kapal militer semakin sering ditemukan di sekitar perairan itu. Situasi ini membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan pertahanan maritim. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah siap menghadapi ancaman-ancaman tersebut?